Ini cuma opini belaka. Kita masuk ke episode kedua. Di opini belaka masih bersama Sadik Haha dan Dodi. Enggak ada ketawa juga ya. Biar match aja. Jadi kali ini di episode kedua kita membahas soal peristiwa yang 3 hari yang lalu itu terjadi dan sempat menghebohkan masyarakat Kota Padang. Apa itu? Yaitu adalah balap liar. Balap liar. Di Info Sumbar ada beritanya dan videonya. Polisi bawa bambu gitu. Ditangkep-tangkepin itu ya. Iya. Disuruh tiarap di lapangan. Iya, lokasinya di Jalan Bundokan Duang. Tepatnya di dekat Tugu Gampo. Kenapa baru kemarin ini saya melihat ya? Biasanya lewat-lewat wah dibiarin aja. No offense ya. Jadi balap liar ini adalah peristiwa yang berulang-ulang terus terjadi. Selalu terjadi mungkin periodenya di setiap bulan Ramadan atau di setiap malam bahkan. Dan biasa kalau di hari biasa tuh malam minggu tuh. Malam minggu ya? Malam minggu. Lokasinya ya membentuk sirkuit lah. Jadi Tugu Gampo, muter ke Ratulangi, Khatib Sulaiman. Khatib yang paling legend itu Khatib. Yang paling legend Khatib, Kadang Taplau. Jadi seputar-seputar itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini terus terjadi dan sulit untuk mencegahnya? Otomatis ada hal yang sangat menarik ketika teman-teman kita yang melakukan balap liar itu tidak meninggalkan passionnya. Iya, ya itu tadi kata kuncinya adalah passion. Masalahnya kalau kita ngomong balap doang, balap kan nggak ada yang salah gitu. Bahkan ada kompetisi internasional kayak MotoGP yang selalu menjadi referensi bagi pembalap liar. Benar. Ya kan, pasti mereka tetap aja ke situ referensinya. Tapi kalau sudah ditambah kata liar, nah di situ yang jadi masalah kan. Iya benar. Dan liar identik dengan jantan. Liar identik dengan menantang. Adrenalin. Mental. Yang ditanya lu berani apa enggak. Nah, mungkin kita berdua, Bang Dodi juga enggak pernah ikut balap liar kan? Tidak, saya tidak. Itu biasanya diawali dari hobi otomotif dulu. Oke. Dan hobi bawa motor atau mobil yang ngebut-ngebut. Ya. Nah mungkin kita enggak ikut balap liar karena kita cupu. Kurang mental, adrenalin tidak tinggi. Betul sekali. Itu yang menyebabkan kita tidak ikut balap liar. Nah, ini sekarang gimana cara anak-anak atau teman-teman kita itu bisa damai dengan balap liar dan bisa membuat balap liar menjadi sedikit jinak. Nah, kenapa harfiah sekali? Karena sudah dikasih wadah, sudah dikasih sirkuit di Lanut atau dimanapun lah di Kota Padang. Cuman mungkin kurang menarik dan teman-teman balap liar ini nggak tertarik juga untuk balapan di sirkuit. Balap liar itu kan sebenarnya nggak di Padang doang kan? Ya. Di seluruh Indonesia tuh banyak dan dari dulu ada. Dari zaman saya SMA, SMK pun di Padang dulu sering juga nonton gitu. Cari hiburan kan kalau malam minggu lihat orang balap-balap. Cuman ya sekedar nonton gitu. Iya. Tapi kalau ditanya apa sebabnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan kenapa dari dulu sampai sekarang nggak hilang-hilang? Ya saya juga nggak tahu gitu. Iya. Karena sebenarnya ada pihak yang berwenang untuk mengatasi itu. Iya. Tapi sampai sekarang nyatanya masih ada. Tapi kalau dari sudut pandang orangnya sekarang, pelaku balap liarnya, mungkin tetap aja diawali dari hobi dulu. Passion itu tadi. Passion biasanya diawali dari memang suka nonton balap, MotoGP gitu. Kemudian mulai ngefans sama pembalap, misalnya sama Rossi, sama Marquez segala macem, dan mulailah terobsesi. Nah, masalahnya adalah balap itu adalah hobi yang kalau di Indonesia mungkin termasuk, bukan di Indonesia aja deh, kayaknya di seluruh dunia balap itu adalah salah satu hobi yang agak sulit untuk tersalurkan. Bedanya sama orang yang hobi bola, dia lebih mudah tersalurkan karena gampang menemukan lapangan di mana-mana, ya kan? Mungkin di setiap RT di kampung-kampung pun ada lapangan. Entah itu lapangan yang itu bukan lapangan tapi karena lapang doang, halaman orang nih luas nih, ini lapangan nih, bisa gitu. Nah, tapi kalau balap itu kan kalau seandainya mau cari sirkuit yang benar-benar sirkuit nggak ada. Mungkin ada cuman nggak gede dan nggak banyak. Mungkin kebanyakan juga di kota besar misalnya. Dan kalau pasti ada ketentuan-ketentuannya juga kan. Kalau yang di daerah gimana? Nggak ada sirkuit yang khusus untuk orang balap-balap tuh nggak ada di daerah. Akhirnya ya udah memanfaatkan
apa saja yang ada dijadikan sirkuit. Tentu saja jalan. Tentu saja jalan raya, jalannya warga, jalan yang biasa digunakan sehari-hari sama masyarakat gitu. Karena balapan butuh jalan. Butuh jalan. Kalau balapan tidak bisa di halaman rumah. Nah, bisa sih. Kalau di halaman rumah namanya parkir. Bisa. Balap karung biasanya. Baru di halaman rumah Iya, ya. bener juga. Balap karung tidak perlu liar karena gampang merealisasikannya gitu, menyalurkannya gampang. Nah, itu mungkin pertama kayak gitu. Oke. Karena hobi, tapi kemudian gimana nih cara menyalurkan hobi saya yang ingin seperti Rossi. Sementara di daerah saya tidak ada sirkuit. Ya, akhirnya ya udah tunggu jalan sepi, bahkan nggak hanya ketika sepi gitu. Nah, justru ini kita masuk nih poin yang kedua, adrenalin. Oke. Justru ketika jalan itu tidak terlalu sepi, disitulah letak adrenalinnya. Jadi kayak siapa yang berani balap-balap padahal lalu lintas masih rame, nah itu dia yang paling jago gitu, yang paling keren ini. Padahal masih rame, tapi dia bisa gimana caranya tetap balapan cuman dalam situasi jalanan yang rame gitu. Tapi yang kemarin di Jalan Bundo Kandung itu kan mereka sudah memilih jam-jam sepi. Jam-jam sepi Setelah subuh bulan Ramadan itu jam-jam sepi loh. Maksudnya masyarakat masih pada tidur. selalu begitu sebenarnya, mereka tetap selalu memilih jam-jam sepi. Iya. Jam-jam walaupun di hari biasa pun tetap di jam-jam sepi. Kayak misal kalau di hari biasa bukan saat situasi sekarang, malam minggu biasanya. Malam minggu tuh biasanya kalau udah tengah malam sampai menjelang subuh tuh mereka memanfaatkan itu untuk balap-balap. Entah itu di Katip, entah itu kayak kemarin yang di Bundo Kandung, bahkan di Simpang Aru pun ada kan. Iya. Dan sering saya ketemu gitu kalau lagi keluar. Jadi kalau menurut saya sih tetap saja adrenalin. Mereka pertama hobi, kemudian hobinya tersalurkan seadanya di jalan-jalan masyarakat aja. Iya. Habis itu mulai adrenalin. Adrenalin itu mungkin diawali dari tantangan temennya dulu gitu. Berani nggak lo? Berani nggak lo kalau di sini gitu. Kalau nggak berani, kamu besar celana. Gadang serawa. Kadang godok. Terus juga ada satu sinetron atau serial TV yang menggambarkan citra bahwa balap liar ini suatu hal yang keren, yaitu adalah anak jalanan RCTI. Sama dulu tuh preman kampus. Oh, ada ya? Galang dulu ya. Oh gitu ya? Yang ada dulu yang lagunya Peter Pan tuh. Aduh, lupa tuh saya. Kita beda generasi kayaknya. Ada tuh yang sinetron. Jadi anak jalanan RCTI itu kan menggambarkan bahwa keren nih balap liar, terus anaknya bad Dan boy. memang keren, mereka di situ digambarkan menggunakan moge, jaket kulit, ninja gitu kan, jaket kulit dan ini yang membuat mungkin TV ini kan luas nih. Pasarnya bukan cuman menengah ke atas. Teman-teman kita yang mungkin dalam tanda kutip tidak mampu atau ekonominya rendah punya TV kan gampang. Di pos ronda ada TV. Jadi mungkin ngelihat nonton dan wah sepertinya balap liar ini keren sekali. Iya. Suka dulu nih ngelihat wah. Iya. Keren nih kalau saya seperti siapa sih karakternya di situ yang biasanya pasti ada tuh karakter yang jadi panutan. Ada pemain-pemain sinetron RCTI, lupa lagi namanya. Sayangnya kita tidak mengikuti ya. Tidak tahu namanya. Iya. Ya anggaplah si A yang kerennya di situ. Udah Iya, pengen iya, kayak iya. gini nih. Karena kalau di sinetron kan digambarkan tuh yang jago-jago itu biasanya dikerubungi cewek-cewek yang cantik-cantik. Iya kan? Iya. Terus ada adegan polisi juga. Ya. Ada adegan ditangkap polisi dan mungkin sensasinya bagi mereka itu Adrenalin sih. adrenalin lagi. Tetap aja adrenalin Kecelakaan gitu. juga kecelakaan, langsung bangun lagi, langsung balapan lagi. Kalau kepalanya nggak pecah sih. Kalau kepalanya pecah tidak mungkin bangun lagi. Iya, pasti dibangunin oleh orang. Bangunin sama malaikat dia. Masih seperti itu. Nah, itu dari sudut pandang pelaku balap liar. Kita pindah ke sudut pandang masyarakat yang terganggu nih. Ya. Kenapa bisa balap liar ini mengganggu? Sangat jelas mengganggu dong. Pertama karena suara motor atau knalpot. Karena rata-rata mereka yang balap liar itu nggak mau pakai knalpot standar. Yang misal Supra X nih, tidak mungkin knalpot Supra X yang lembutnya seperti itu dijadikan balap liar, nggak greget gitu. Iya, lebih ke orang buru-buru ya. Iya kan? Gak mau jago kencang-kencang gitu kan. Orang malah menyangka itu dia lagi buru-buru bukan balapan. Makanya diganti knalpot racing. Ganti yang racing. Yang kedua adalah karena mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya. Betul sekali. Yang harusnya orang bisa berjalan atau bawa motor dengan nyaman, bawa kendaraan dengan nyaman. Jadi membahayakan. Bayangkan Kalau mereka lagi balap-balap ada warga biasa yang lewat terus
ketabrak, Iya. atau mereka kecelakaan, tapi Iya. kemudian orang yang lewat juga kena misalnya. Itu letak bahayanya. Atau orang lagi pergi ke kantor terus ngelihat ada orang balap liar, dia jadi kepancing juga adrenalin. Saya nggak mau kalah nih, wes taunya. Biasanya kan gitu ya kalau ada tipe-tipe orang naik motor yang pantang disalip misalnya, Iya. atau pantang ngeliat orang lain selengehan gitu kan. Iya. Nggak mau kalah. Gitu. Dia juga jadi Jadi liar juga. terpicu gitu. Bisa Terus- jadi seperti itu. Yang ketiga adalah impact dari balap liar ini bisa mengarah ke tawuran. Kok bisa? Dari mana? Karena perselisihan atau lawannya tidak terima dengan lawan lain, Oh, kalah dan emosi kalah gitu. dan emosi, jadinya bisa berselisih dan akhirnya yang balap liar turun mengambil kunci Inggris tuh. Kok gitu sih? Sepertinya kalau di Kota Padang mereka beda genre deh. Oh ya? Iya, partai-partai tawuran, partai balap liar tuh kayaknya beda gitu. Mereka punya passionnya masing-masing. Oh gitu ya? Ya, kalau balap liar ya jelas passion mereka trying to be Rossi gitu. Mereka, Oh, tidak trying to be Genji ya? iya. Coba kita lihat apa sih peraturan dari balap liar ini menurut hukum yang berlaku di Oh Indonesia. iya, Yang pertama itu ada pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi. Undang-undang lalu lintas ya jatuh. Iya, undang-undang lalu lintas dan juga berbalapan dengan kendaraan bermotor lain juga ada. Ya. Ada di dalamnya. Dan itu hukuman penjaranya 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta. Lumayan itu. Lumayan. Nah, yang kedua peraturannya adalah karena mengganggu pada malam hari itu masuk ke pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dendanya sebanyak-banyaknya 225 rupiah. 225.000 kali ya. Di sini nggak ada ribunya sih. Dan hukuman kurungan selama-lamanya 3 hari. Nah, 3 hari mungkin masuk di piring ya. Apa? Tindak pidana ringan mungkin. Oh iya benar. Mungkin masuk ya kalau 3 hari. Iya. Atau yang kayak kemarin tuh disuruh push up, Nah, ya. disuruh pull up, Tiarap-tiarap gitu ya. tiarap-tiarap, dicatat, ternyata lulus. Wih, masuk polisi juga. Kenapa jadi lulus? Ya, intinya yang jadi masalah dari balap liar adalah karena ada kata liarnya tadi. Intinya mereka melakukan Tapi liar tidak selalu negatif. tidak selalu negatif, tapi dalam konteks balap ini negatif jadinya. Menjadi negatif karena mereka melanggar aturan. Ya, mereka yang kalau seandainya mereka balap misal di sirkuit nih, Nah, ya nggak ada masalah gitu. Cuman iya. kan cuman ada juga yang berpendapat bahwa balap liar sama balap sirkuit itu juga beda genre, Bang. Beda, kami itu bukan anak sirkuit. Kami itu anak jalanan. nah, di situ itu dia yang saya maksud. Ah, Mungkin nggak tahu ya, ini opini saya saja. Ada tipe dari orang yang jadikan itu sebenarnya alasan aja. Sebenarnya memang nyali mereka nggak nyampe aja ke sirkuit gitu. Walaupun nggak semua, ada juga kok yang mereka yang sudah jadi profesional di sirkuit awalnya mungkin mereka dari jalanan dulu gitu. Cuman karena memang mereka benar-benar punya passion yang kuat, terus serius gitu menekuninya dan istilahnya apa ya? Menemukan jalannya lah gitu. Mereka hobi otomotif, hobi balap, akhirnya mencari gimana caranya gue nggak sekedar jadi pembalap liar doang nih di jalan gitu. iya. Bisa nemuin Karirnya. di sirkuit dan bisa juga jadi orang hebat. Dan saya rasa banyak kok yang pembalap-pembalap hebat itu awalnya juga dari situ. Kalau nggak dari mana? Masa mereka di awal-awal langsung masuk sirkuit, kayaknya mungkin ada ya, tapi Mungkin ada. nggak tahu ya kalau di luar negeri ada sekolah balap misalnya yang memang dari kecil orang tuanya udah masukin anaknya ke sekolah balap gitu. Jadi Iya, iya. dari awal mereka udah tertib. Iya ya. Nah. Ya harusnya memang gimana ya? Solusinya mungkin kalau dari si anak ya itu tadi harus ada wadah untuk disalurkan. Harus ada wadah yang hampir sulit ada, apalagi di daerah. Walaupun memang balap liar beda genre dengan balap sirkuit, Iya. cuman mungkin balap liar bisa diregulasi atau balap liar bisa dibuat menjadi lebih jinak bahwa Bisa. dibikin tempat seperti sirkuit yang sangat besar dan ada pasar-pasarnya juga, Iya. ada masyarakat-masyarakatnya juga. Iya sama aja Pak, jadi liar lagi. Cuman kan liarnya ada tempatnya. Kenapa ada pasarnya? Maksudnya tuh biar ada penonton gitu karena Oh. balap liar tuh penontonnya tidak mau yang beli tiket dan duduk rapi. Oh, iya. Balap liar tuh maunya Gratis penontonnya
yang jualan-jualan, yang pinggir jalan, yang ngomel-ngomel. Wah, kencang. Seneng banget. Karena disitulah letak adrenalinnya ya. Di situ letak Dan adrenalinnya. keren gitu karena merasa Keren. wah, ditonton warga, Ditonton warga. dilempar orang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Banyak loh yang kayak gitu kan yang Iya benar. tiba-tiba dipukul sama aparat dari belakang karena meresahkan kan ada juga. Iya. Sejujurnya yang mukul polisi India. Waduh. Oh, satu lagi Bang. Melanggar Kenapa lockdown. kemarin jadi heboh yaitu karena ini dalam situasi PSBB. Ya momennya. Iya. Momennya tidak tepat sebenarnya. Di saat orang di rumah aja udah bertahan tidak keluar, dia dengan enaknya Iya, berkeliaran intinya di gitu. tengah orang lagi panik nih. Iya. Banyak orang panik, banyak orang mengurung diri di rumah, Iya. sudah berusaha untuk mengikuti aturan, Hmm. mengikuti himbauan pemerintah segala macam, tapi di luar sana kenapa masih ada anak orang Iya. yang kemana orang tuanya sehingga anaknya masih berkeliaran kayak gitu di jalan gitu. Iya. Iya kan? Iya, walaupun sebenarnya memang COVID atau virus corona tidak bisa mengejar orang dengan kecepatan balap liar kan? Tidak, terlalu kebut. Iya, masalahnya sebenarnya bukan itu sebenarnya masalahnya kan. Masalahnya lebih Terlalu kepada ngebut. masalahnya di momennya sebenarnya. COVID-nya di Ratulangi, yang balap liar sudah sampai Pariaman. Gitu Bang Dot. Momennya sih yang Momennya ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan, walaupun mungkin teman-teman balap liar tidak mendengarkan podcast ini, Toh biasanya di hari-hari biasa juga kan tidak hype ya, maksudnya tidak hype. kayaknya orang tuh udah bodo amat gitu. Udahlah itu urusan aparat aja yang ngamankan. Iya, semoga ya kita beri semangat juga untuk aparat Iya. untuk bisa lebih tahan kantuk ya. Iya. Iya kan jam-jam segitu kan harusnya bisa bobo enak. Cuman gara-gara ada si balap liar ini, ya semangat lah minum kopi supaya bisa lebih semangat untuk menempelkan bambu ke punggung-punggung mereka. Tapi kan emang sudah tugas polisi yang patroli di jam-jam segitu. Mereka kan ada piketnya. Iya, yang balap liar disuruh push up terus stamina-nya makin kuat, terus makin semangat balap Ada liarnya. juga ya. Ada tuh yang kayak gini. Wih, setelah push up dan tuh tebak kencang, Ada tuh yang tebak kencang pergelangan di koordinat. Nggak, kan ada tuh yang ngasih saran. Apa? Gimana kalau anak-anak itu ini aja masukin latihan militer aja biar tahu rasa gitu. Iya. Takutnya setelah mereka latihan militer, mereka jadi lebih kuat gitu loh. Ya kan? Jadi malah merasa saya ada dekingan ini gitu kan. Ya gitu mungkin. Ya, jadi faktor- kalau gimana cara ngatasinya kita nggak tahu. ya faktor standarnya ya apa ya, ekonomi, pendidikan, enggak juga kayaknya. Enggak. Itu memang hobi aja gitu. Itu ya? hobi banyak Passion, kok. Banyak passion. kok orang-orang yang ekonominya bagus ikutan kayak gitu banyak. Iya ya? Lebih passion aja. Passion Iya. kemudian tidak tersalurkan dengan baik. Iya, gitu. jadi walaupun kita tidak boleh memaklumi itu, tapi Tidak boleh. yang kita maklumi adalah tidak ada. Tidak ada yang bisa dimaklumi sebenarnya dari situ. Yang harus kita maklumi adalah kenapa ada balap liar? Karena tidak ada fasilitas untuk balap resmi yang semudah olahraga bola misalnya. Olahraga bulu tangkis, pokoknya olahraga lain yang fasilitasnya itu mudah ditemui. Ya oke. Jadi untuk pemerintah, aparat lebih semangat lagi. Mungkin kalau ada dananya, anak-anak balap liar itu dibina, Ya, bukan dibinasakan. ya Tapi biasanya ya maksudnya dulu. dibinanya dalam artian bukan disuruh push up aja, tapi Iya. juga otaknya di push up juga gitu. Harus didoktrin, hey, Anda sudah mengganggu. Kalau Anda ingin balap liar, janganlah mengganggu. Kalau aparat itu sifatnya kan mereka hanya mengamankan dan kewenangan mereka atau Iya sih. kapasitas mereka untuk merubah karakter seorang anak nggak bisa. Iya Tetap sih. harus balik ke orang tuanya sih. Iya sih ya. Iya kan? Ketika Iya. misal anaknya udah punya kasus seperti itu ditangkap polisi bener gara-gara balap liar. Iya benar juga. Nah, respon orang tuanya setelah itu gimana? Ya Bisa udah, aja berarti dengan- harus orang tuanya harus membeli gembok. Bisa dengan menahan motor itu supaya nggak dipakai lagi sama anaknya. Pokoknya diberi hukuman yang sifatnya mendidik lah ke anaknya gitu. Kayak bisa bikin anak ini akhirnya sadar aja gitu. Iya, Karena cuma orang tua yang bisa. Kalau polisi ya paling cuma bisa ngasih hukuman fisik yang paling sehari 2 hari, besok Iya. dilepas. Iya ya. Kayaknya nggak terlalu ngefek gitu. Iya. Ya udah deh, pokoknya balap liar jangan menjadi kriminal. Ya, Balaplah sesuai aturan dan kalau bisa memang harus sabar nih Iya. kita sebagai pelaku balap liar dan juga orang yang terkena dampaknya. intinya kalau ada passion jadi seorang pembalap, ya kalau bisa salurkan dengan baik gitu.
Iya betul. Kalau seandainya ekonomi keluarga Anda bagus, ya sebaiknya cari aja di mana yang ada sekolah balap misalnya. Iya. Atau balapanlah dengan menggunakan motor simulator SIM. Nah, pakai simulator tuh. Pasti Anda tidak finish. Jalan terus tuh sampai tua juga bisa Anda. Mau seliar apapun ya. Iya. Jadi belajarlah yang rajin, mendapatkan banyak uang dan balaplah pada wadah yang benar. Jangan lupa untuk belajar terus dan ikut pelatihan prakerja. Gagal terus saya mendaftar, gagal terus. Sampai ketemu di episode selanjutnya.